Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Tuhan. Kita berkumpul ibadah bersama-sama dalam hari kesempatan yang luar biasa. Kalau kita kembali bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan fokuskan diri kita akan datang hadirat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan selalu satu-satunya dalam hidup. Haleluya.
kasih-Mu yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang luar biasa jika kami bisa menghampiri tahta-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang akan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan setiap pujian kami. Kiranya semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membalaskan doa kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin. Sangat kembali kepada Tuhan. Hanya Dialah sumber satu-satunya kekuatan kita. Oleh karena kasih-Nya kita ditebusnya. Oleh karena pengorbanannya kita diampuni dari segala dosa. Hanya Kau telah Tuhan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur.
bisa berkata Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Bangkit serukan namanya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya memohon tugas persembahan mengambil bagian. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk begitu mengasihi kami ya Tuhan, menyertai kami dengan segala kebaikan ya Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita ya Tuhan.
Terima kasih, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga persembahan kami boleh berkenan kepadamu, boleh bermanfaat bagi pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi buat Tuhan, kiri kanan kau ada doa. terlebih dahulu telah memberkati kita berlimpahan. Sama Tuhan. Sebenarnya hari ini umur saya genap 28 tahun, Bapak Saudara. Haleluya. Ada banyak hal yang terjadi di tahun ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang juga saudara sembah. Saya percaya Tuhan juga akan menyertai kita semuanya di tahun ini. Mungkin yang tahun yang berat bagi kita mungkin, tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan ada. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak akan pernah terlambat pertolongannya di dalam kehidupan kita.
berkali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sebuah ucapan syukur yang paling dalam ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk mendengar sabda Allah, untuk mendengar firman Allah. Mari Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu akan berkata-kata hikmat surgawi, dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan dan bercakap adalah katakan bersama-sama. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. YECA 1. Beri kemuliaan yang sebelum duduk, berikan pujian untuk orang di sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara. Ya, silakan duduk kembali ya saudara. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita kehadiran Bapak Ibu Pendeta Mesri, ya, Gembala Sidang dari Sumbawa, yang hari ini akan membagikan berkat Tuhan buat kita semuanya. Langsung saya berikan saja kepada Pendeta Mesri. Jadi kalau saya ngomong terus dan panjangnya ngangel. Ya, shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Ya, pertama-tama terima kasih banyak buat Om Agus sebagai gembala, tante, semua tim pengembala di tempat ini. Saya kesempatan sekali lagi untuk kita dapat membagikan firman Allah kepada kita semua, ya. Saya pikir saudara-saudara sudah tahu tentang saya, jadi nggak usah saya perkenalan diri lagi, ya. Baik saudara, pagi hari ini ya saya mau berbicara secara khusus dari teks kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Jadi mari kita buka bersama-sama. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30, saudara. Ini berbicara atau bercerita sebuah narasi tentang perempuan dari Sirofenisia yang percaya, saudara. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dengan pelan, saudara yang mengikuti di Alkitab saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu.
perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudara-saudara, inti dari cerita ini sebenarnya adalah bagaimana seorang yang sama sekali bukan keturunan Yahudi, atau pada saat itu kalau kita samakan dengan kondisi kita hari ini, sama sekali bukan orang yang mengenal Yesus secara pribadi, seorang yang bukan Kristen kalau kita tarik ke dalam konteks hari ini, menjadi percaya kepada perbuatan yang dimiliki oleh Kristus. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Yesus memuji apa yang ada di dalam diri ibu ini yang selanjutnya disebut sebagai imannya, saudara-saudara ya. Nah, kita akan melihat dulu sedikit ringkasan ceritanya. Kalau kita ringkas cerita Yesus, saudara, di sini dikatakan Yesus berangkat ke satu daerah yang namanya Tirus. Ya, saat ini daerah ini disebut Libanon ya, atau Lebanon gitu. Saat itu Tirus merupakan satu kota atau daerah yang tidak percaya kepada Kristus. Tirus adalah kota yang menyembah berhala, karena pada waktu itu hanya ada dua sebutan terkait dengan ketuhanan. Kalau tidak menyembah berhala, ya menyembah Yesus, itu aja. Ya, berhalanya seperti apa? Itu pada waktu itu berupa dewa-dewa ya. Seperti itu. Jadi Tirus itu bukan daerah yang percaya kepada Yesus, bukan, tetapi mereka adalah para penyembah berhala. Nah, seorang ibu ya, tentu saja bukan Yahudi, ketika mendengar Yesus datang ya ke daerah itu, maka dia datang kepada Yesus ya, meminta pertolongan. Kenapa dia meminta pertolongan? Karena anak perempuannya itu dirasuki oleh setan. Ya, dirasuki oleh setan, sehingga dapat dipastikan dampak dari dirasukinya anak perempuannya menjadikan anak perempuan ini menjadi sakit. Dan hari itu, pada zaman itu, seseorang yang dirasuk setan itu merupakan satu aib, ya, satu menimbulkan rasa malu bagi keluarga kalau seseorang dirasuk oleh setan pada masa itu. Ya, jadi ibu ini datang kepada Yesus dan dia meminta agar Yesus membebaskan anak perempuannya dari kerasukan roh jahat itu. Tetapi saudara-saudara, karena ibu ini bukan orang Yahudi, ibu ini bukan seorang yang lahir dari lingkungan yang percaya kepada Mesias atau Allah pada waktu itu, maka Yesus tampaknya ya, tampaknya. Kenapa saya pakai kata tampaknya? Karena sebenarnya ya, dalam hal ini ada kemungkinan yang sangat besar bahwa Yesus akan tetap menolong ibu itu. Tetapi Yesus ingin memproses dulu iman ibu ini seperti apa. Oleh karena itu tampaknya Yesus enggan memberikan pertolongan, saudara. Tetapi saudara-saudara, sang ibu terus berbicara kepada Yesus, berargumentasi dengan Yesus terkait kemungkinan mendapatkan pertolongan. Walaupun saya bukan Yahudi, walaupun saya adalah orang yang tidak mengenal Mesias atau Allah pada waktu itu, kira-kira begitu dalam benak ibu ini, tapi saya akan terus memohon kepada Yesus agar anaknya perempuan bisa dibebaskan dari pengaruh roh jahat itu. Nah, setelah berdebat dengan Yesus, setelah berargumentasi saudara-saudara, kita dapat melihat di ayat 29, akhirnya Yesus menolong anak ibu ini. Dan di ayat 30, di akhir dari cerita ini, dikatakan oleh narator atau pencerita kitab Markus bahwa anak perempuan ini akhirnya dibebaskan
dari roh jahat. Jadi kalau kita pahami cerita ini dari awal sampai akhir, ada dua tokoh, satu Yesus, satu seorang ibu. Ibu ini berasal dari daerah yang penyembah berhala, sementara Yesus berasal dari kalangan orang Yahudi yang mengenal Allah. Ibu ini mendengar Yesus datang ke kota Tirus, lalu dia datang kepada Yesus meminta pertolongan karena anak perempuannya sakit. Yesus tampaknya enggan menolong ibu ini, tetapi ibu ini mempunyai alasan-alasan yang kuat kenapa dia meminta tolong kepada Yesus. Nah, setelah Yesus mendengarkan alasan-alasan yang sangat kuat itu, Yesus akhirnya menolong anak ibu ini, dan di akhir dari cerita ini sekali lagi, anak ibu ini mengalami kesembuhan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita hari ini, saudara, ya, terkait dengan bagaimana ibu ini memiliki pandangan terhadap Kristus, maka ini juga berbicara kepada kita tentang sebuah proses kehidupan yang seringkali kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, hidup tentunya tidak selalu baik-baik saja, betul? Ya, ada kalanya kita harus memang menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, entah itu sebuah kondisi, situasi dalam hidup kita atau apapun, atau hubungan yang retak atau segala macam yang kita hadapi. Tetapi ya, seperti yang ibu ini lakukan, ketika kita memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Kristus, maka pengetahuan itu harus kita pakai untuk kita boleh terus berkata dalam hati kita bahwa saya tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki pengetahuan tentang Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah adalah Allah yang penuh dengan otoritas dan kuasa dan sebagainya. Oleh karena itu, kita menjadi orang yang terus-menerus tidak menyerah untuk datang kepada Allah dengan semua pengetahuan yang kita miliki tentang Allah, yang nantinya di ujungnya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Karena ketika perempuan ini berkenan di hadapan Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulannya ditolong oleh Kristus. Amin, saudara? Nah, itu kuncinya sebenarnya. Tetapi ya, saya akan coba jelaskan ini dalam waktu yang singkat, ya. Baik. Pertama-tama, saudara-saudara, mari kita mengenal ibu ini terlebih dahulu. Ya, dikatakan bahwa ibu ini adalah seorang wanita berkebangsaan Siro-Fenisia. Jadi sekali lagi dapat dipastikan bahwa ibu ini adalah seorang penyembah berhala, satu kelompok yang tidak sama dengan orang Yahudi. Ya, namun ya, sangat mungkin bahwa ibu ini sudah mendengar banyak tentang Yesus dan pelayanannya. Jadi pada waktu itu Yesus melayani ke beberapa tempat atau ke banyak tempat lebih tepatnya, ya, dan banyak orang mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Saudara perlu tahu bahwa pada masa itu ya, tanda kehadiran Allah di dalam dunia atau mungkin di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi adalah dengan terjadinya mukjizat. Makanya kalau saudara baca di kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka saudara akan bertemu dengan banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Kristus. Karena memang pada masa itu ya, satu tanda yang paling konkret ya, yang menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah bumi adalah adanya mukjizat. Itu sebabnya kalau saudara masih ingat peristiwa di bawah kayu salib, ketika Yesus disalib, ya, maka pada waktu itu 3 jam terjadi gelap gulita. Yaitu satu tanda heran di mana orang Yahudi memahaminya sebagai peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya nanti kalau saudara baca narasi itu dikatakan panglima
yang ikut menyelibkan Yesus akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Ya dengan melihat semua tanda-tanda itu. Jadi sekali lagi saudara, pada masa itu mukjizat atau tanda-tanda heran adalah bukti kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Itu agak berbeda dengan kita hari ini. Ya, agak berbeda. Karena hari ini ya, kehadiran Allah di tengah-tengah kita itu tidak selalu berbicara tentang mukjizat. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita bisa saja hadir lewat hikmat yang kita peroleh. Betul ya? Tadi malam Om Agus bilang salah satu tanda ya kita disertai Allah adalah kita mencari Allah adalah kita memiliki hikmat, kan begitu ya? Itu salah satu tanda. Ya, berbeda dengan masa itu. Ya, jadi sekali lagi saudara, ya, mungkin saja ibu ini mendengar pelayanan Yesus yang begitu luar biasa pada waktu itu, dan ketika dia melihat bahwa Yesus ada di depannya, dia segera mengingat semua perbuatan Yesus, lalu dia mulai mengajukan permohonan. Ya, nah, apa yang ibu ini dengarkan tentang Yesus, saudara-saudara, mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Perhatikan ini kalimat yang sangat penting. Apa yang dia tahu tentang Yesus mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Jadi dalam hal ini saudara, pengetahuan tentang Tuhan yang dimiliki oleh ibu ini menjadi faktor pendorong untuk dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu ketika seseorang datang kepada Yesus, itu juga pada saat yang sama berbicara tentang kepercayaannya kepada Kristus. Ya, sekali lagi pada masa itu ketika seseorang datang kepada Yesus, pada saat yang sama walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, itu sedang menunjukkan bahwa dia percaya kepada Yesus. Tetapi penting untuk kita ketahui kenapa dia bisa percaya kepada Yesus, karena dia memiliki pengetahuan tentang Yesus. Nah, di sini main poinnya nih. Poin besarnya di sini saudara. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ibu ini datang kepada Yesus memang tujuannya agar Yesus memberikan pertolongan kepada anaknya yang kerasukan. Tetapi adalah hal yang penting untuk kita pahami, apa motif dia datang kepada Yesus. Apa yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus adalah pengetahuannya tentang Kristus. Sekarang kalau kita hubungkan ini dengan hidup kita, saudara, kita sudah banyak tahu tentang Kristus, betul? Ya, saya mau tanya kita, siapa di antara kita yang tahu bahwa Kristus adalah Allah yang tidak suka terhadap kebohongan? Angkat tangan, yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Saya ulang, mungkin belum tahu. Maaf kalau bahasa saya agak susah. Siapa di antara kita yang tahu kalau Tuhan tidak suka kebohongan? Angkat tangan. Yang tahu kalau Tuhan nggak suka. Sisanya nggak tahu. Oke, yang angkat tangan dulu. Siapa tadi di depan? Ini Pak Gito ya? Pak siapa? Siapa? Oh, Pak Sugeng. Agak mirip. Pak Sugeng ya? Pak Sugeng tadi kan angkat tangan ya? Pak Sugeng tahu kalau Yesus adalah Allah yang mengajarkan kejujuran, artinya tidak bohong, betul? Sejak kapan Bapak tahu itu? Sejak sekolah minggu. Bapak sekarang masih sekolah minggu? Oh, enggak. Berarti udah lama ya Pak ya? Setelah tahu Bapak masih pernah bohong nggak? Pernah, kering. Ya, mungkin kita semua juga gitu kan. Anggap aja Pak Sugeng mewakili kita semua.
Saudara, pengetahuan kita tentang Allah seharusnya membawa kita untuk percaya kepada setiap sifat Allah, benar? Tetapi pada faktanya seringkali pengetahuan kita tentang Allah justru kita tidak pakai untuk kita mendekat kepada Allah. Betul? Betul saudara? Itu tadi tentang bohong. Ya, siapa di antara kita yang tahu bahwa menjilat tahu menjilat? Bukan menjilat permen. Misalnya ada kepala kantor gitu. Kita cari muka supaya kita lebih disayang, lebih diprioritaskan gitu. Saya mau tanya, kita semua tahu nggak kalau itu salah? Tahu kan? Semenjak kita tahu, kita masih pernah menjilat nggak? Hah? Ada yang pernah? Ada Pak, tapi jangan dibilang di dalam hati aja. Oh iya, saya tahu 1, 2, 3, 4 di dalam hatinya ya. Artinya saudara-saudara, pengetahuan kita tentang Allah, ya ini saya pelan-pelan supaya ditangkap, seharusnya membawa kita kepada tindakan atau sikap mempercayai Allah di dalam hidup kita. Nah ini yang dilakukan perempuan Sirofenisia ini. Waktu itu belum ada Kristen non-Kristen, bukan. Waktu itu hanya ada Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi dalam rangka keselamatan itu adalah bangsa kelas 1. Non-Yahudi yang disebut Yunani biasanya, dan perempuan ini bangsa Yunani, dalam kaitannya dengan keselamatan itu adalah bangsa kelas 2. Makanya nanti disebut dia adalah anjing. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ya, pengetahuan ibu ini tentang Allah membawa dia untuk mempercayai Allah di dalam segenap kehendaknya. Nah itu yang mungkin masih sulit untuk kita terus lakukan. Tapi saya percaya kita akan terus berusaha untuk itu. Sepakat? Sepakat ya? Jadi apa yang kita tahu, ingat di dalam perjanjian lama konsep ini pernah disentil oleh Hosea. Allah sebenarnya melalui Hosea, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan tentang Allah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, langkah pertama kalau kita mau tiru ibu ini, ibu di orang Sirofenisia ini, kita harus memiliki pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah itu bisa kita dapat dalam ibadah seperti ini. Ya mungkin ibadah-ibadah rumah tangga yang biasa saudara kerjakan atau lakukan, ya, atau mungkin melalui pembacaan Alkitab secara pribadi, ya, dan sebagainya. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Pengetahuan yang kita miliki tentang Allah harus berdampak pada sikap dan tindakan kita. Amin, saudara. Siapa di antara kita masih lampu merah itu artinya berani? Masih ada? Oh berarti semua aman ya. Lampu merah artinya bukan berani, ya kan? Soalnya ada orang Kristen yang ketika merah diterjemahkan dalam konteks tahun 45. Merah artinya berani. Diterobos tuh lampu merah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Karena apa? Itu juga pengetahuan tentang sifat Allah. Allah berkata supaya kita tunduk kepada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya, maka pengetahuan itu harus termanifestasi di dalam tindakan kita. Kalau kita tahu bahwa berbohong tidak disukai oleh Tuhan, seharusnya kita sudah tidak berbohong, seharusnya. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, saudara,
ketika perempuan ini meminta pertolongan kepada Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara? Di awal, Yesus secara gamblang mengatakan, saya diutus hanya untuk orang Yahudi. Ya, saya tidak mau melayani kamu. Kamu siapa? Orang Yunani, orang Silo, Fenisia. Saya tidak mau bersentuhan dengan kamu. Kira-kira begitu yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi saudara, di sini selanjutnya Yesus juga memberikan gambaran yang umum pada waktu itu, ya. Dikatakan di sini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, ayat 27, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ketika saudara membaca teks ini Yesus tidak sedang berbicara kotor. Jangan nanti kutip ayat ini, Yesus saja ngomong anjing loh. Bukan. Lalu kita anjing-anjingin orang. Bukan. Saudara perlu tahu bahwa istilah anjing yang dipakai di sini itu adalah istilah yang sangat umum pada waktu itu untuk menyebut bangsa kelas 2 terkait dengan keselamatan. Tadi saya katakan bangsa kelas 2 itu adalah orang yang bukan Yahudi. Jadi di luar Yahudi, kalau terkait dengan keselamatan mereka disebut anjing, tapi kata anjing di sini itu menggambarkan anjing kecil. Anjing kecil, papi. Pernah lihat anjing kecil? Ya, bukan anjing besar yang suka gigit orang. Anjing kecil. Dan itu adalah istilah yang sangat umum pada waktu itu. Dan ketika mereka dikatakan tidak baik mengambil roti yang seharusnya buat anak-anak, yang seharusnya buat orang Yahudi, lalu melemparkannya kepada anjing, maka ibu ini tidak tersinggung. Kenapa? Sekali lagi, karena itu adalah julukan yang biasa yang dipakai buat mereka yang terkait dengan keselamatan merupakan bangsa kelas 2. Artinya begini, saudara, ya, Yesus hanya mau melayani seharusnya Yesus hanya mau melayani orang Yahudi. Kalau ibu ini orang Yahudi minta kesembuhan, maka Yesus pasti langsung respons. Tetapi karena ibu ini orang Yunani, maka Yesus mengatakan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada kita, ya, itu tampaknya karena nanti Yesus toh akan menolong ibu ini. Tapi Yesus ingin melihat bagaimana ibu ini memakai pengetahuannya tentang dia, lalu percaya kepada Kristus. Kita akan lihat, ya. Nah, ketika Yesus mengatakan seperti itu, ya, saudara-saudara, respons yang diberikan ibu ini ada di ayat 28, dikatakan apa? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Apa yang kita dapat dari sini? Perempuan ini ketika dikatakan bahwa dia adalah anjing kecil yang tidak pantas mendapatkan otoritas Yesus atas anaknya, dia mengakui statusnya, ya saudara. Dengan rendah hati dia mengakui statusnya. Yes, saya memang anjing kecil itu, Tuhan. Ya, saya tahu sebenarnya saya tidak layak menerima pertolongan Tuhan, karena saya berasal dari bangsa penyembah berhala. Jadi ibu ini dengan rendah hati mengakui statusnya, dengan rendah hati menempatkan diri secara tepat di hadapan Yesus. Kenapa begitu? Sebab dia katakan, benar Tuhan, saya adalah anjing kecil itu, tetapi Tuhan, anjing itu juga selalu dapat remah-remah roti ketika anak-anak tuannya makan, betul nggak? Saudara kalau punya anjing kecil atau anjing besar sekalipun, ya kalau saudara makan sesuatu, biasanya anjing kalau udah akrab sama tuannya, makanan kita jatuh, misalnya kita makan roti jatuh sedikit, anjingnya makan nggak? Langsung kan? Kan nggak mungkin kita bilang, weh itu punya saya itu, gitu kan? Artinya saudara, dari peristiwa ini, ya, apa yang terjadi pada masa Yesus itu juga cukup relevan dengan kita, bahwa seekor anjing yang dipelihara oleh tuannya itu bukan berarti sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendapatkan remah roti itu. Bukan.
Walaupun roti itu ditujukan untuk diberikan kepada anak-anak tuannya, tetapi anjing itu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan remah-remahnya. Walaupun sekarang kadang-kadang kalau kita melihara anjing lebih perhatian daripada anak ya. Kalau keluar kota yang ditanya anjingnya udah makan, ya Gia ya? Gak pernah ditanya Gia udah makan gak? Kalau saya nanya, bosku udah makan belum? Anjing saya namanya Bosco, Bosco the White, karena bulunya putih, tapi dia sudah almarhum. Ya. Dia tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan roti tadi, betul kan? Nah ini yang disampaikan oleh ibu ini, artinya ibu ini mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Yesus. Waktu Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti yang seharusnya buat anak kepada anjing, dia tidak marah karena itu. Dia tahu memang betul, itulah saya, gitu. Itulah status saya. Saya memang anjing kecil itu. Tetapi Tuhan, anjing kecil bukan berarti tidak punya kesempatan mendapatkan roti itu. Dia selalu punya kesempatan mendapatkan roti itu, sekalipun dalam bentuk remah-remah. Nah disinilah sebenarnya Yesus memuji wanita ini. Pada titik inilah, itu sebabnya dari tadi saya katakan, pengetahuan perempuan ini tentang Tuhan itu betul-betul dipakai oleh dia ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Saudara dapat menangkap itu idenya ya. Pengetahuan tentang Allah yang dimiliki oleh wanita ini dipakai secara maksimal ketika dia berhadapan dengan Tuhan, saudara. Ya. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, di ayat 29 dikatakan, maka Yesus berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Kenapa Yesus menyembuhkan anaknya? Karena apa? Kata-katamu itu. Jadi letak apresiasi Yesus kepada wanita ini tidak sekedar belas kasihan. Letak apresiasi yang diberikan Yesus kepada wanita ini ya karena kata-katanya itu. Dan kata-katanya itu lahir dari pengetahuannya tentang Yesus. Walaupun dia adalah berasal dari bangsa yang tidak menyembah Yesus, mereka dari bangsa yang menyembah berhala, tapi apa yang dia dengar tentang Yesus, apa yang dia ketahui tentang Yesus, dia pakai secara tepat. Dia mengakui statusnya adalah orang berdosa. Dia mengakui statusnya tidak pantas mendapatkan berkat kesembuhan itu. Dia menempatkan diri secara tepat di hadapan Yesus. Dan Yesus berkata, karena kata-katamu. Betul kan? Karena kata-katamu itu. Dan kita perlu tahu sekali lagi, kata-kata ibu ini lahir dari pengetahuannya tentang Kristus, saudara ya. Nah, hasilnya ya, jawaban sang ibu dianggap oleh Yesus sebagai wujud iman yang besar, saudara. Saudara, ketika di dalam Injil dikatakan imanmu besar, itu tidak berarti bahwa besar seperti mimbar ini, itu tidak bicara tentang ukuran. Ya. Dikatakan imanmu besar, itu bicara tentang ketepatan. Ya, bahwa imanmu tepat. Imanmu itu tepat pada tempatnya. Saya kasih contoh kepada kita. Kalau kita mendapatkan kesusahan apapun itu yang membuat kita sampai sangat susah, apa tindakan kita sehingga kita dijuluki memiliki iman yang besar atau iman yang tepat? Maka langkah pertama adalah pakai semua pengetahuan kita tentang Allah. Kalau kita punya kesusahan, pertanyaan pertama, Allah tahu nggak kita punya kesusahan? Tahu. Sepakat ya? Allah tahu kan?
Yang kedua, kalau Allah tahu kita punya kesusahan, kira-kira Allah bisa nggak menolong kita keluar dari kesusahan itu? Bisa, betul? Pertanyaan ketiga, lantas bagaimana kalau Allah tidak mau menolong kita keluar dari kesusahan itu? Apa sikap kita? Ini pengetahuan tentang Allah. Apakah kita masih mau percaya kepada Allah? Hah? Kenapa tetap percaya? Karena Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru, Allah tidak pernah gagal, betul nggak? Jadi ketika kita memiliki konsep Allah nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak pernah gagal, kalaupun Allah tampaknya, nah ini kata penting sebenarnya ini, karena Allah tidak pernah membiarkan kita tuh sengsara tuh sebenarnya nggak pernah. Tapi kalaupun Allah tampaknya tidak menolong kita, nah kita harus tetap percaya kepada Allah, karena Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, dan Allah tidak pernah gagal. Nah ketika kita tiba pada titik itu, maka kita pantas disebut sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Tapi sebaliknya, ketika kita percaya kepada Allah menolong dan tiba-tiba kita tidak melihat nyata pertolongan itu, lalu kita mundur dari Tuhan, salah nggak? Ya salah, karena bukan itu yang kita dapatkan tentang Allah, betul? Bukan itu. Nah kadang-kadang tindakan kita di dalam kesulitan itu seringkali menafikan pengetahuan kita tentang Allah, seringkali mengabaikan pengetahuan kita tentang Allah. Bagaimana kalau kita dikecewakan, hati panas, dikecewakan oleh orang yang kita percayai, ya kan? Ada naluri untuk segera membalas, betul? Iya kan? Jambak ganti jambak, betul kan? Nah kalau gigi ganti gigi kan terlalu parah. Seringkali jambak ganti jambak, ya kan? Jotos ganti jotos. Kan itu naluri manusia kan begitu. Tapi kita beda. Ketika kita punya pengetahuan tentang Allah, naluri manusia itu ada di level 2 atau 3. Di level pertama adalah pengetahuan tentang Allah. Apa yang Allah katakan ketika orang menyakiti kita? Balaslah yang jahat dengan yang baik. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Kenapa kita membalas dengan yang baik? Bukan serta-merta, tidak. Karena kita punya pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah itu kita manifestasikan di dalam tindakan kita sehari-hari. Nah kalau ini kita lakukan secara konsisten, terus menerus, aman hidup kita. Sepakat? Aman hidup kita. Nah ini yang dilakukan oleh wanita ini ya. Jawaban sang ibu dianggap oleh Yesus sebagai wujud iman yang besar. Iman tersebut mendorong Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Dan ini kalimat yang sangat penting. Tentu saja bukan kesembuhan anak tersebut yang menjadi titik utama dalam kisah ini, bukan. Itu hanya hasil. Yang menjadi titik utama dalam kisah ini adalah pertunjukan iman yang diperlihatkan oleh seorang ibu yang belum mengenal Allah. Jadi poin utamanya bukan soal anaknya sembuh atau tidak. Karena dalam praktek hidup kita, tidak semua doa kita dijawab ya oleh Tuhan, betul nggak? Tidak semua. Kadang kita sakit, kita berdoa. Ada kalanya kita nggak sembuh, ada kalanya kita sembuh. Jadi itu bukan isu utamanya. Isu utama yang sedang diperlihatkan dalam teks ini adalah pertunjukan iman yang diperlihatkan oleh ibu ini. Pertunjukan iman ini lahir dari pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah dipakai dengan cara yang tepat, sehingga termanifestasi di dalam tindakan
sehari-hari, saudara. Nah, kalau kita berhasil melakukan ini dalam hidup kita, imanmu besar. Amin. Jadi iman Anda besar itu bukan kalau doa Anda selalu dijawab. Kadang-kadang Tuhan bilang, Tuhan ini. Oke, saya dengar, tapi tidak ya jawabannya. Kan sama dengan orang tua kan? Anak minta sesuatu, Pak ini, oh bagus, tapi tidak. Kadang iya, kadang tidak. Persoalannya bukan di sana. Persoalannya adalah apakah kita mampu mengelola pengetahuan kita tentang Tuhan, lalu memanifestasikannya dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau kita punya pengetahuan tentang Allah, jangan berbohong. Makanya jangan berbohong. Jangan cuma punya pengetahuan, jangan berbohong, tapi prakteknya tetap bohong. Kalau Pak Sugeng tadi itu cuma 2 kali ya Pak ya, setelah itu bohong ya. Setelah itu kan nggak pernah lagi kan? Cuma 2 kali. Ya. Baik. Terakhir ya. Pelajaran dari kisah ini. Pertama, pengenalan akan Tuhan seharusnya mendorong setiap orang percaya untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam segala kondisi. Ingat itu. Artinya, kalau kita mengenal Allah dengan baik, tidak ada kata mundur. Amin. Amin. Tuh lagu itu, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya aku tak akan mundur. Aku tak akan mundur. No turning back. Aku gak akan mundur. Ketika aku sekali memutuskan Yesus, memutuskan mengikut Yesus, aku tidak akan pernah mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, iman seharusnya lahir dari pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ditambahkan kerendahan hati untuk mengetahui siapa kita, serta keberanian yang benar untuk datang kepada Tuhan. Kita kelola pengetahuan kita menjadi iman yang besar di hadapan Tuhan. Jadi iman lahir dari pengetahuan yang dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Ini berdoa atau saya serahkan ke Om? Ya, silakan Om. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang petugas perjamuan akan datang ke depan. Haleluya. Mari petugas perjamuan akan datang ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan saudara sebelum kita memegang unsur-unsur perjamuan suci, agar setiap tangan-tangan kita disucikan sehingga kita layak untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci. Bapa Surgawi, tidak ada kata yang dapat kami sampaikan di dalam hadirat-Mu yang Maha Suci ini, kecuali kami bersyukur. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur bahwasannya Allah yang kami kenali dalam nama Yesus adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami mohonkan berkat-Mu dalam sakramen perjamuan suci Tuhan. Layakkan setiap tangan-tangan yang akan memegang unsur-unsur perjamuan suci, dilayakkan, disucikan dengan darah Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami mengalami berkat-berkat sakramen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak yang bisa kembali di tangan pujian pada satu sukacitaku penuh.
angkatlah roti itu jauh lebih tinggi di dalam hadirat-Nya. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus merupakan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang angkatlah roti itu lebih tinggi lagi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, ya Yesus. Yesus, ya telah memikul, menanggung segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala kesalahan kami, segala kutuk yang harusnya ditimpakan kepada setiap kami, dipikul, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Justru dalam kematian Yesus, kita memberi kehidupan yang sejati di dalam Dia. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan bersama-sama, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan anggur itu lebih tinggi lagi. Dengan darah-Mu, Engkau menebus kami. Dengan darah-Mu, Engkau menyucikan kami. Dengan darah-Mu, Engkau memeteraikannya kepada setiap kami, sehingga setiap kami menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menjaminkan surga mulia buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara ke atas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Masih ada jalan terbuka buat kita. Ketika Yesus yang membukakan pintu buat kita, percayalah, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menutup pintu. Ketika Allah yang menutup pintu
tiada kuasa apapun yang bisa mengubah. Kau selalu ajaib. Selalu ajaib itu, jauh dan berselalu. Mari sidang jemaat akan mengangkat kedua tangannya ke atas, angkat wajahmu ke atas dan tidak menunduk kepala saudara. Dan Ibu Gembala sidang akan datang di depan berdoa buat kita semuanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala pujian hanya bagi nama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Seperti Engkau sudah melakukan mujizat-Mu Tuhan buat wanita yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, meskipun hari ini Tuhan belum menjawab doa kami, kami mau tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan punya waktu tersendiri untuk kami. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu, karena kami percaya Engkau Allah kami yang kami percayai. Engkau juga Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan itu adalah tanda Engkau sudah menebus kami. Dan Engkau tidak hanya menebus kami, Engkau juga menyelamatkan kami.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini yang lemah Allah sudah kuatkan kami, yang susah Allah sudah hiburkan kami. Saat ini yang sedang berbeban berat Allah sudah mengangkat beban kami. Bahkan yang sakit pagi hari ini Allah sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Kami naikkan doa syukur kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya dan beriman, mari kita katakan bersama-sama, amin. Bagi beri kemuliaan buat Tuhan. Bagi laki-laki untuk Yesus.